Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laura Putri Agita, NIM 22461137, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari. Di video kali ini, saya akan menjelaskan pembaruan dunia Islam dalam mata kuliah AIK. Pembaruan Islam adalah sebuah proses yang berupaya untuk menyegarkan dan menyesuaikan ajaran-ajaran Islam dengan tantangan zaman yang terus berkembang. Dalam menghadapi perubahan sosial, politik, dan teknologi, pembaruan ini bertujuan untuk memastikan bahwa ajaran Islam tetap relevan dan dapat memberikan solusi bagi umat Islam di dunia modern sekarang. Gerakan ini melibatkan penafsiran ulang terhadap prinsip-prinsip dasar Islam dan memperkenalkan metodologi baru dalam studi agama. Di video kali ini, saya akan membahas secara komprehensif tentang pengertian pembaruan Islam, latar belakang yang mendorong lahirnya gerakan ini, tokoh-tokoh penting yang berperan, tahapan-tahapan yang dilalui, serta upaya-upaya yang dilakukan dalam memperkenalkan pembaruan ini ke dalam kehidupan umat Islam. Sebenarnya, apa sih pembaruan Islam ini? Pembaruan Islam atau dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah tajdid, merujuk pada usaha untuk memperbarui dan menghidupkan kembali ajaran Islam agar tetap relevan dengan perkembangan zaman dan tantangan yang dihadapi umat muslim. Pembaruan ini bukan berarti perubahan dasar ajaran agama, melainkan usaha mengadaptasi dan menginterpretasikan ajaran-ajaran Islam dalam konteks sosial, politik, dan budaya yang berkembang. Pembaruan Islam dapat didefinisikan sebagai serangkaian upaya untuk menafsirkan ulang dan mereformasi berbagai aspek kehidupan umat muslim, baik dalam dimensi sosial, politik, ekonomi, maupun pendidikan, tanpa mengubah inti dari ajaran-ajaran Islam itu sendiri. Hal ini bertujuan agar ajaran Islam tetap relevan dan dapat diterapkan dalam konteks masa kini. Dalam praktek, pembaruan ini mengacu pada kritik terhadap praktek-praktek keagamaan yang dianggap menyimpang atau tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam yang murni, serta upaya kembali ke ajaran asli Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Pembaruan ini melibatkan beberapa elemen seperti yang pertama, purifikasi ajaran Islam. Ini berarti mengembalikan Islam ke bentuk aslinya yang praktis dan murni, seperti yang dipraktikkan pada masa Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, adaptasi terhadap zaman. Ini berarti mengupayakan penyesuaian ajaran Islam dengan tantangan zaman tanpa mengubah prinsip-prinsip dari dasar agama. Latar belakang munculnya gerakan pembaruan dalam Islam dapat dilihat dari berbagai faktor yang mendorong umat Islam untuk melakukan perbaikan. Beberapa faktor utama yang mendasari pembaruan ini antara lain, yang pertama, pengaruh Barat dan kolonialisme. Salah satu faktor utama yang mendorong pembaruan Islam adalah pengaruh dari penjajahan Barat. Pada abad ke-19 dan abad ke-20, umat Islam di banyak bagian dunia mengalami ketertinggalan dalam berbagai bidang, baik ekonomi, politik, maupun teknologi, dibandingkan dengan negara-negara barat yang telah maju. Pada saat yang sama, umat Islam terjepit oleh kolonialisme yang semakin menguasai tanah-tanah Islam, seperti yang terjadi di Mesir, India, dan negara-negara Arab. Kondisi ini memicu banyak pemikir dan intelektual muslim untuk mencari solusi agar umat Islam dapat bangkit dan kembali maju. Beberapa tokoh reformis seperti Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh menyerukan agar umat Islam melakukan pembaruan dengan cara kembali ke ajaran asli yang dapat menyelesaikan masalah-masalah sosial politik yang ada. Yang kedua, kemunduran sosial dan kesenjangan. Selama beberapa abad, banyak umat Islam mengalami kemunduran dalam berbagai sektor kehidupan. Hal ini disebabkan oleh pemahaman yang statis terhadap ajaran agama yang dianggap tidak dapat menjawab tantangan baru zaman modern. Kesenjangan sosial, kemiskinan, dan ketidakadilan sosial yang meluas memperburuk situasi. Gerakan ini bertujuan untuk menanggapi permasalahan ini dengan menciptakan sistem sosial yang lebih adil dan berdasarkan nilai-nilai Islam. Yang ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan teknologi, terutama pada abad ke-19 dan ke-20, juga memicu pembaruan dalam Islam. Adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dari Barat memberikan tantangan bagi umat Islam untuk memperbarui cara berpikir mereka tentang agama. Gerakan pembaruan Islam melihat pentingnya untuk mengadopsi teknologi dan ilmu pengetahuan modern, sambil tetap menjaga kesetiaan terhadap prinsip-prinsip dasar agama. Pembaruan dalam pendidikan dan pengajaran agama menjadi salah satu fokus utama dalam upaya ini. Yang keempat, krisis identitas dan internal Islam. Seiring dengan adanya tantangan eksternal, umat Islam juga menghadapi krisis internal terkait dengan tafsir dan implementasi ajaran Islam. Banyak pihak merasa bahwa berbagai praktik keagamaan yang ada tidak lagi mencerminkan esensi ajaran Islam yang asli.
Misalnya, praktik taklid, mengikuti pendapat tanpa dasar argumen yang dianggap menghambat kebebasan berpikir dalam konteks ijtihad atau penalaran independen, menjadi salah satu fokus utama dalam pembaruan. Para pemikir seperti Muhammad Abduh dan Rashid Ridha menekankan pentingnya kembali kepada Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama hukum, serta menjauhkan diri dari praktik yang tidak sesuai dengan syarat. Yang terakhir ada perubahan sosial dan globalisasi. Dalam dunia yang semakin terhubung dengan kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi, tantangan global juga menjadi latar belakang penting bagi pembaruan Islam. Umat Islam tidak hanya harus merespon perubahan yang terjadi di dalam masyarakat mereka sendiri, tetapi juga perlu menyikapi perubahan yang lebih besar dalam skala global. Beberapa tokoh besar dalam sejarah Islam telah berperan penting dalam menggerakkan pembaruan ini, dengan mengusung ide-ide yang melibatkan reinterpretasi terhadap ajaran Islam dan penerapan prinsip-prinsip modern dalam kehidupan umat Islam. Berikut ini tokoh-tokoh pembaruan Islam. 1. Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani adalah salah satu tokoh sentral dalam gerakan pembaruan Islam di abad ke-19. Lahir di Afghanistan, Al-Afghani dikenal sebagai seorang pemikir yang sangat kritis terhadap kemunduran umat Islam dan pengaruh kolonialisme Barat. Dia berpendapat bahwa kemunduran umat Islam bukanlah akibat dari ajaran Islam yang usang, tetapi lebih disebabkan oleh pengabaian terhadap prinsip-prinsip dasar Islam dan ketidakmampuan umat Islam untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Pemikiran Al-Afghani menekankan pentingnya ijtihad atau penafsiran independen dan taklid atau ikut-ikutan tanpa pemahaman mendalam yang seringkali menghambat pembaruan. Al-Afghani juga menekankan bahwa agama dan politik tidak bisa dipisahkan dan bahwa umat Islam perlu bersatu untuk menghadapi tantangan global. Dalam hal pemerintahan, Al-Afghani mengusulkan agar sistem otokrasi diganti dengan sistem yang lebih demokratis dan bersifat partisipatif. 2. Muhammad Abduh. Muhammad Abduh, seorang murid dari Al-Afghani, adalah tokoh pembaruan Islam yang sangat berpengaruh, terutama di Mesir. Abduh menekankan pentingnya kembali kepada ajaran Islam yang murni, namun dengan pemahaman yang rasional dan kontekstual. Salah satu kontribusi besar Abduh adalah pemikirannya tentang ijtihad dalam menafsirkan teks-teks agama. Dia berargumen bahwa umat Islam harus mampu memahami Islam dalam konteks zaman modern dan tidak hanya terpaku pada tradisi. Abduh juga sangat memperjuangkan kesetaraan gender, mengajukan hak-hak pendidikan bagi perempuan, dan mendukung peningkatan kualitas pendidikan di kalangan umat Islam. 3. Muhammad Rashid Ridha. Muhammad Rashid Ridha, seorang pemikir asal Lebanon yang berkarir di Mesir, adalah penerus utama dari pemikiran Muhammad Abduh. Ridha meneruskan gagasan-gagasan pembaruan Abduh, terutama terkait dengan penerapan ijtihad dan pentingnya pendidikan. Namun, Ridha lebih menekankan pada konsep salafiyah, yang berarti kembali pada ajaran-ajaran Islam yang murni, namun dengan pemahaman yang fleksibel terhadap perkembangan zaman. Ridha juga mengusulkan untuk mencampurkan pendidikan umum dan pendidikan agama, sehingga umat Islam dapat berkembang di kedua bidang tersebut. Dalam pandangannya, umat Islam harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utama hukum dan etika, dan tidak terpaku pada fikih klasik yang terkadang tidak relevan dengan keadaan modern. Masuk ke tahapan perkembangan pembaruan Islam. 1. Tahap revivalisme pramodernis. Dari abad ke-18 hingga awal abad ke-19. Tahap pertama dari gerakan pembaruan Islam dikenal dengan istilah revivalisme pramodernis. Gerakan ini dimulai sebagai reaksi terhadap kemunduran moral dan sosial yang melanda masyarakat Islam pada masa itu, yang sebagian besar disebabkan oleh stagnasi pemikiran dan tradisionalisme yang mengikat umat Islam pada praktik-praktik yang sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. 2. Gerakan pembaruan Islam modern. Dari abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Seiring dengan pengaruh penjajahan Barat yang semakin mendalam di dunia Islam, muncul gelombang pembaruan yang lebih modern. Gerakan ini dipicu oleh keterbelakangan yang dialami dunia Islam dalam bidang pendidikan, sains, dan teknologi yang semakin terasa akibat dominasi kolonialisme Eropa. Oleh karena itu, pembaruan pada tahap ini tidak hanya berfokus pada aspek keagamaan, tetapi juga mencakup pemikiran politik, sosial, dan ekonomi.
Pada tahap ini, muncul pula gagasan tentang nasionalisme Islam yang mengaitkan identitas Islam dengan gerakan kebangsaan melawan dominasi kolonial. Pemikiran-pemikiran ini mendorong terciptanya kesadaran kolektif di dunia Islam tentang pentingnya meraih kemerdekaan dan membangun kembali peradaban Islam yang telah lama terpuruk. 3. Gerakan sekularisasi dan pembaruan sosial dari abad ke-20 hingga sekarang. Pada abad ke-20, pembaruan Islam memasuki fase yang lebih kompleks, di mana konsep-konsep barat seperti sekularisme, demokrasi, dan hak asasi manusia mulai diterima dan diadaptasi dalam konteks Islam. Pada tahap ini, muncul pula gerakan Islam moderat yang berusaha menyeimbangkan ajaran agama dengan tuntutan modernitas. Gerakan ini mencoba untuk menyatukan nilai-nilai Islam dengan sistem pemerintahan dan pendidikan yang lebih terbuka dan progresif tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip dasar agama. Oleh karena itu, ide-ide sekularisme dan demokrasi mulai digabungkan dengan ajaran Islam meskipun tidak tanpa tantangan dan kontroversi. 4. Gerakan pasca modernis dan adaptasi global. Abad ke-21. Gerakan pembaruan Islam pada abad ke-21 berfokus pada integrasi pemikiran Islam dengan tantangan global yang semakin kompleks. Isu-isu seperti globalisasi, perubahan iklim, dan ketimpangan ekonomi menjadi fokus utama, dengan banyak intelektual Muslim yang berusaha mencari solusi yang sesuai dengan prinsip Islam. Pembaruan ini tidak hanya berbicara tentang modernitas, tetapi juga tentang mencari bentuk-bentuk baru dari ijtihad atau penafsiran hukum Islam yang lebih adaptif terhadap kebutuhan zaman yang terus berubah. Selanjutnya, upaya-upaya pembaruan Islam. 1. Reformasi pendidikan. Pembaruan pendidikan merupakan salah satu aspek utama dari upaya pembaruan Islam. Tokoh-tokoh seperti Muhammad Ali Pasha dan Jamaluddin Al-Afghani menyadari pentingnya pendidikan modern sebagai sarana untuk mengimbangi kemajuan Barat. Mereka mendorong pendirian sekolah-sekolah modern yang mengajarkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sebelumnya kurang diperhatikan dalam sistem pendidikan tradisional Islam. Pembaruan ini bertujuan agar umat Islam dapat menguasai ilmu yang relevan dan tidak tertinggal pada perkembangan zaman. 2. Reformasi sosial dan politik. Selain pendidikan, pembaruan Islam juga menyentuh aspek sosial dan politik. Pembaruan ini termasuk penghapusan sistem feodal, penguatan hak-hak perempuan, dan pengembangan sistem hukum yang lebih adil dan egaliter. Tokoh seperti Sultan Mahmud II di Turki melaksanakan reformasi administratif dan militer untuk menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. Di Mesir, Muhammad Ali Pasha memperkenalkan reformasi ekonomi dan militer yang memodernisasi negara tersebut. 3. Tajdid dalam pemikiran keagamaan. Upaya pembaruan dalam pemikiran keagamaan Islam berfokus pada penolakan terhadap taklid atau ikut-ikutan tanpa pemahaman terhadap mazhab-mazhab tradisional, serta dorongan untuk kembali pada sumber-sumber utama Islam, Al-Quran dan Hadis. 4. Kritik terhadap kolonialisme Barat. Banyak tokoh pembaru Islam yang juga terlibat dalam gerakan anti-kolonial. Mereka menyadari bahwa penjajahan Barat telah menyebabkan kemunduran dalam dunia Islam. Dalam hal ini, pemikiran seperti Al-Afghani mendorong persatuan umat Islam untuk melawan dominasi Barat dan mengembalikan kejayaan Islam. Salah satu ide besar dalam gerakan ini adalah Pan-Islamisme yang bertujuan untuk menyatukan dunia Islam dalam menghadapi tantangan global. Meskipun tujuan pembaruan Islam untuk mengembalikan kesucian ajaran Islam dan menyesuaikan diri dari perubahan zaman, gerakan ini tidak terlepas dari kritik dan tantangan. Salah satu tantangan utama dalam pembaruan Islam adalah pengaruh historis dan sosial yang mempengaruhi penerimaan ajaran Islam yang tidak selaras dalam konteks kekinian. Sejak masa kejayaan Islam, umat Muslim telah mengalami kemunduran di berbagai aspek, seperti politik dan ekonomi, yang semakin dipertegas dengan kolonialisasi negara-negara Barat pada abad ke-19. Penaklukan oleh kekuatan asing seperti Eropa dan Mongol telah memperburuk kemunduran intelektual dan spiritual dalam dunia Islam. Pembaruan Islam pada masa ini seperti dicontohkan oleh tokoh-tokoh seperti Muhammad Abduh dan Jamaluddin Al-Afghani mengusung gagasan kembali kepada sumber-sumber asli Islam dalam Al-Quran dan Hadis dan menentang dominasi tradisionalisme yang dianggap menghambat kemajuan.
Namun, kritik terhadap pembaruan ini muncul dari mereka yang melihat upaya tersebut sebagai ancaman terhadap kesucian agama. Kelompok ini yang seringkali berpegang teguh pada mazhab-mazhab klasik berargumen bahwa pembaruan dapat membuka pintu interpretasi yang sesat dan mencampuri ajaran yang sudah mapan. Mereka menilai bahwa ijtihad atau penafsiran baru dalam hukum Islam berisiko menciptakan perpecahan dalam umat dan mengarah pada distorsi terhadap pesan asli Islam. Salah satu kritik terbesar terhadap pembaruan Islam adalah bagaimana ia memandang dan menafsirkan teks-teks agama. Sebagian pihak menganggap bahwa setiap upaya memodernisasi atau menyesuaikan ajaran Islam sesuai dengan nilai-nilai kontemporer dapat mengarah pada penciptaan interpretasi yang bertentangan dengan syariat yang asli. Di sisi lain, pendukung pembaruan berargumen bahwa Islam memiliki fleksibilitas untuk berkembang dan menyesuaikan diri dengan konteks sosial dan historis yang terus berubah, asalkan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar yang terdapat pada Al-Quran dan Hadis. Pembaruan Islam adalah proses yang terus berlangsung dan tidak pernah selesai. Ia merupakan respon terhadap tantangan zaman dan upaya untuk menjaga relevansi ajaran Islam, dan gerakan pembaruan Islam telah memberikan kontribusi penting dalam memajukan umat Islam dalam berbagai bidang, mulai dari pendidikan, hukum, sosial, dan ekonomi. Namun, pembaruan Islam juga dihadapkan dengan berbagai tantangan dan kritik. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk melakukan dialog dan diskusi secara terbuka untuk menghadapi tantangan, menemukan solusi terbaik dalam menghadapi tantangan zaman. Sikap moderat, inklusif, dan kritis sangat diperlukan dalam menjaga semangat pembaruan Islam agar tetap semangat dalam menjaga semangat pembaruan Islam agar tetap relevan dan bermanfaat bagi umat manusia. Pembaruan Islam adalah sebuah perjalanan panjang yang penuh dinamika. Ia merupakan upaya menggali potensi ajaran Islam yang kaya dan relevan dalam menjawab tantangan zaman. Dengan semangat pembaruan, umat Islam dapat berkembang dan memberikan kontribusi positif pada peradaban dunia. Sampailah kita pada penghujung video. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.